Selamat datang kembali di Sinpai Channel. Kita lanjutkan mengenai pembahasan PPh pasal 4 ayat 2 tentang objek serta tarif ya. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan objeknya ya, yaitu dari 1 hingga 3 ya. Nanti kita akan melanjutkannya. Yang objek keempat, bunga simpanan koperasi ya. Bunga simpanan koperasi. Objeknya apa? Objeknya adalah penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi ya. Anggota koperasinya orang pribadi yang dikenai PPh secara final. Adapun pemotong atau pemutihnya adalah tentu koperasi itu yang membayarkannya ya. Dan koperasi ini biasanya adalah koperasi simpan pinjam biasanya ya. Tarifnya adalah 0% untuk bunga ya. Ini atas bunganya ya. Dikenakan PPh final atas bunganya ya. 0% sampai dengan bunga Rp240.000 per bulan. Kemudian jika di atas Rp240.000 per bulan maka dikenakan PPh final sebesar 10%. Nah, kita langsung ke contohnya ya untuk bunga simpanan ya. Bunga simpanan koperasi ya, koperasi simpan pinjam biasanya ya. Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya setiap bulan yang dibayarkan tanggal 25. Anggota koperasi yang memperoleh bunga simpanan antara lain Rahmawati ya. Berdasarkan data yang ada, Rahmawati mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut. Januari dia mendapatkan bunga 350.000. Ini brutonya ya, ini brutonya. Februari 200.000, Maret 500.000, April 240.000, Mei 250.000, Juni 300.000 rupiah. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan koperasi tersebut? Nah, tadi kan pemotongnya adalah koperasi Sumber Rezeki ya, ini pemotongnya ya. Nah, ini adalah perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan koperasi yang diperoleh Rahmawati. Januari ya. Ini kan dia di atas 240.000 maka tarifnya 10%. Kali 350.000 sama dengan Rp35.000. Februari dia hanya mendapatkan Rp200.000 sehingga dia tidak kena. Kemudian Maret bunganya Rp500.000 sehingga kena 10% ya, jadinya Rp50.000. April dia pas Rp240.000, pas banget ini. Jadi tidak kena ya. Kalau pas tidak kena ya. Kemudian Mei 250.000, maka kena 10%. Sama dengan 25.000. Juni dia dapat bunga brutonya 300.000, maka kena 10%, sama dengan Rp30.000. Sehingga total PPh yang terutang selama 6 bulan ini ya, selama 6 bulan adalah Rp140.000. Nah, ini terutangnya ini tiap bulan ya sebenarnya ya. Terutangnya adalah tiap bulan ya. Jadi setiap bulan juga Koperasi Sumber Rezeki ini juga memotong, kemudian menyetorkan ke kas negara, serta melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Yang kelima, objeknya adalah hadiah undian ya. Objek adalah hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian ya. Pokoknya yang namanya undian itu kan dia berarti peserta itu kan yang mengikuti undian itu kan banyak misalnya, lebih dari satu misalnya. Tapi kemudian diundi. Jadi yang menang itu enggak semuanya, tetapi hanya mungkin satu atau beberapa saja. Nah, itulah dengan cara undian. Kalau misalnya semua peserta mendapatkan, ya berarti itu bukan undian. Ya. Karena semuanya mendapatkan yang sama gitu. Tarifnya adalah 25% ya. 25% dari nilai uang atau nilai pasar. Dari nilai uang atau nilai pasar ya. Hadiah. Apabila hadiah diserahkan dalam bentuk natural. Jadi kalau misalnya uang ya tinggal
berapa uangnya, kalau misalnya nilai pasar, kalau misalnya dalam bentuknya natura. Natura misalnya adalah TV, motor, mobil, kulkas, dan lain sebagainya yang sering menjadikan hadiah. Kemudian pemotong atau pemungutnya adalah penyelenggara undian, yaitu orang pribadi atau badan, dan lain sebagainya. Tentu yang menyelenggarakan undian tersebut dia nantinya memotong PPh yang terutang. Nah, mengenai hadiah ini ya kan, ini kan ada kaitannya dengan PPh pasal 4 ayat 1, 4 ayat 1 tuh yang tidak final ya. Dan juga 4 ayat 2 ya, serta bukan objek, 4 ayat 3 ya. Nah, kalau misalnya tadi hadiahnya itu dari undian ya, undian maka dia dikenakan 25% final. Baik itu yang menerima orang pribadi ataupun badan tetap dia secara final. Kalau misalnya dia berupa dari lomba atau penghargaan ya, atau sehubungan dengan jasa, maka kalau misalnya orang pribadi ya dia dikenakan tarif pasal 17 dari bruto. Kemudian kalau misalnya badan 15 dari bruto dan merupakan PPh pasal 23. Serta kalau misalnya diterima oleh subjek pajak luar negeri selain BUT, maka dia dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau P3B dari bruto ya. Namun juga dia bisa juga menjadi hadiah atau bonus itu bisa menjadi bukan objek ya. Kalau misalnya diberikan ke semua pembeli atau konsumen tanpa diundi. Jadi itu merupakan harga harga termasuk harga pembelian misalnya gitu ya. Maksudnya bukan objek adalah bukan objek PPh pasal 21 atau PUT. Dan ini kalau misalnya berupa barang ya. Kalau berupa barang ya atau natura ya. Natura itu bisa menjadi objek kalau diberikan kepada orang pribadi ya kan. Kemudian dia usaha yang memberikannya itu adalah yang merupakan bukan WP yang bergerak di bidang final atau yang dikenakan norma khusus ya. Itu. Dia tidak menjadi objek nantinya. Tapi kalau misalnya untuk hadiah, bonus dan lain sebagainya yang diberikan secara atau melalui undian maka dia kenanya final. Nah, ini contohnya adalah Andi membeli cat tembok ya dan memasukkan kupon undiannya ke undian biar dapat hadiah gitu ya. Ketika pengumuman ya, Andi ini merupakan salah satu pemenang undian tersebut dan dia mendapatkan hadiah berupa mobil Toyota Avanza tipe E manual. Ya, alhamdulillah. Nah, taksiran harga mobil tersebut adalah 200 juta rupiah. Berapakah pajak yang terutang dan siapa yang membayarnya? Yang membayarnya tentu saja yang menerima hadiah ya, yaitu Andi. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang adalah berapa tadi? Ya, 25% karena ini adalah dari undian. 25% kali 200 juta sama dengan 50 juta. Jadi Andi harus melunasi PPh yang terutang ini sebesar 50 juta rupiah. Dan kalau misalnya kita ya sering melihat kuis-kuis yang ada di televisi ya kan, ya macam-macam itu ya. Maka seringkali kita lihat pajak ditanggung oleh pemenang ya, itu dia ya. Pajak ditanggung oleh pemenang karena dia nanti yang akan membayar pajaknya. Tapi melalui pemotongan atau pemungutan oleh penyelenggara undian ya. Tapi maksudnya adalah yang menanggungnya adalah pemenang dan nanti dibayarkan ya melalui penyelenggara undian ini. Atau bisa juga langsung ya kalau misalnya hadiahnya uang biasanya langsung dipotong oleh penyelenggara undian, langsung dipotong. Jadi yang diberikan kepada pemenangnya adalah yang sudah net. Cuman kalau misalnya mobil ini kan memberikan yang sudah net itu kan masa dipotong kan nggak mungkin kan ya. Makanya yang menang untuk yang menerima hadiah undian ini ya nyetor uang dulu gitu kan ya untuk mendapatkan hadiahnya gitu kan. Kalau misalnya orang yang mungkin butuh likuiditas ya, butuh uang ya, dan dia mungkin tidak punya uang untuk membayar PPh-nya, biasanya mobilnya langsung dijual saat itu juga. Pertama untuk melunasi pajaknya, ya kan, sehingga dia nanti dapat selisihnya. Ya itu lumayan umum ya, dan banyak terjadi. Objek yang keenam adalah PPh penjualan saham di bursa efek ya. Penjualan saham di bursa efek. Nah, objeknya adalah apa? Yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
dan dipungut PPh yang bersifat final. Pemotong atau pemungutan adalah penyelenggara bursa efek, ya, tapi melalui perantara pedagang efek. Dan dia wajib memungut PPh tersebut ya, setiap transaksi penjualan saham di bursa efek. Tarifnya untuk penjualan saham secara umum ya, secara umum ini adalah 0,1%. Ini secara umum ya, dari bruto atau nilai transaksinya. Namun ini dijabarkan lebih lanjut ya mengenai tarif ini ya, sebagai berikut. Ya, tadi kan tarifnya kan secara final 0,1% ya. Namun untuk pemilik dari saham pendiri ya, dikenakan tambahan, ini tambahan, jadi 0,1% plus tambahan kan. Sebesar 0,5% dari apa? Dari nilai saham pada saat penutupan bursa akhir tahun 1996. Ini dulu banget ya. Kemudian setelah 1 Januari 1997 maka dia nilai pada saat penawaran umum atau IPO, Initial Public Offering, untuk saham yang diperdagangkan setelah 1 Januari 1997. Aduh, udah lama sekali. Berarti dia ketika dia IPO selain 0,1% juga plus 0,5%. Nah, namun untuk wajib pajak saham pendiri yang tidak memenuhi ketentuan, maka penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dilakukan PPh sesuai dengan tarif umum, yaitu dianggap sebagai capital gain ya. Adapun ketentuan tadi, tambahan 0,5% tidak berlaku bagi saham yang dimiliki oleh perusahaan modal Ventura selaku pendirian badan pasangan usaha ya. Nah, saham pendiri itu apa? Ya, ini kan lebih jelas nih, pendiri. Nah, pendiri adalah ya, pendiri atau yang memiliki saham pendiri. Pendiri nanti kan dia akan memiliki saham pendiri ya. Jadi pendiri itu apa? Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam. Ya, kalau sekarang berarti OJK ya. Dalam rangka penawaran umum atau initial public offering menjadi efektif. Jadi orang pribadi atau badan yang tercantum namanya sebagai pemilik saham pada PT sebelum IPO ya. Nah, termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi IPO yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana. Kemudian, saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Adapun yang tidak termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham. Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana atau initial public offering yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu atau right issue, warrant atau obligasi konversi serta efek konversi lainnya. Kemudian saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksadana. Nah, tadi kan ya kalau misalnya dia diterima oleh reksadana kan dia tidak masuk dalam kategori saham pendiri ya sehingga dia tidak dikenakan tambahan 0,5%. Jadi yang yang ini ya ABC ini ya ini tidak kena tambahan 0,5%. Tadi kan berarti dia tidak memenuhi syarat sebagai saham pendiri. Nah, contohnya inilah untuk jual beli saham di bursa efek ya. Tuan Kalian menjual 5.000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar ya. Berapakah pajak yang harus dikenakan atas transaksi jual saham tersebut? PP pasal 4 ayat 2 yang terutang adalah 0,1% dikali Rp3.000 per lembar dan dia memiliki 5.000 lembar ya. Sama dengan Rp15.000 saja yang terutang ya, kecil ya. 0,1 ini ya kalau misalnya nilainya kecil ya kecil, kalau misalnya nilainya miliaran ya tentu gede juga ya 0,1% itu ya. Nah, yang ke-7, penjualan saham pada perusahaan modal Ventura. Ya, penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura atau Ventura Company, Capital Company dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada nah, pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan
PPh yang bersifat final. Menurut Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Nah, sebenarnya perusahaan modal ventura itu apa? Yaitu perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan atau investasi company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi adalah obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Nah, ini kan berarti kan pada perusahaan pasangan usaha ya. Nah, perusahaan pasangan usaha ini adalah apa? Yaitu perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan sahamnya tidak sedang diperdagangkan di bursa efek. Ini perusahaan pasangan ya. Kemudian penjualan bersih pada tahun sebelumnya itu tidak melebihi 5 miliar per tahun. Ini adalah yang masuk dalam syarat pasangan usaha ya. Nah, tidak melebihi 5 miliar ini adalah untuk perusahaan kecil dan menengah ya, perusahaan kecil dan menengah. Namun juga dia selain perusahaan kecil menengah juga ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan sektor-sektor tertentu ya, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Jadi ada dua jenis ya, kecil menengah atau sektor tertentu ya.